Angkanya. Ya. Di dalam teori ini dijelaskan ya bagaimana kemudian hukum ya ketika melihat hukum ketika kita coba lihat dari perspektif cara yang mempertahankannya. Hukum itu yang pertama ada hukum material, yang kedua ada hukum formil. Jadi kalau kita lihat dari sisi hukumnya, maka selalu begitu. Ya, pasti ada hukum material, pasti ada hukum formil di dua hal. Misalnya kita ambil contoh, yang masuk hukum kategori hukum formil adalah hukum acara pidana atau acara perdata. Ya, itu hukum formil. Kemudian hukum materialnya apa? Hukum pidana atau hukum perdata. Ya, hukum acara atau hukum formil ini adalah cara bagaimana melaksanakan. Gitu. Nah, ini adalah bicara dalam perspektif hukum formil. Ya. Jadi kalau hukum formil yang di bawah ini cara bagaimana melaksanakan. Di sini dikatakan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan atau melaksanakan hukum material. Ya, jadi itu adalah bicara dalam proses hukum formil. Sementara kalau hukum material yang di atas itu adalah aturan hukum yang mengatur. Yang pertama, parameter atau ciri daripada hukum material ya tentu ada hubungan hukum antara orang-orang. Nah, di sini jadi contohnya ada BW. Berarti ini kaitannya dengan peristiwa keperdataan. Ya. Ini pasal 147 BW mengatakan bahwa syarat-syarat atau janji-janji perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Misalnya perihal apa? Harta bawaan, perjanjian pernikahan. Ya, Lesti nikah dengan siapa? Sigilar. Ya, Sigilar kan bukan siapa-siapa dulunya. Ya kan, Lesti sudah kaya duluan. Ya, bukan saya orang Cianjur Lesti juga, enggak juga. Ya, real gitu kan? Karena dia kita tahu bahwa proses dari awal sampai sekarang itu luar biasa. Ya, sudah kaya duluan, begitu dia nikah dengan Sigilar, maka dibuatlah perjanjian pranikah. Salah satunya adalah mengatur tentang harta bawaan. Beda ya, di dalam perdata ada harta bawaan, ada harta gonogini gini. Ya, nanti nanya ke Bu Yuyun, nanya ke Bu Cucu. Ya, bedanya harta bawaan dengan harta gonogini gini. Kalau harta bawaan harta yang dibawa sebelum pernikahan. Jadi kalau sebelum pernikahan kalian sudah punya usaha besar, omsetnya gede, ya duitnya banyak, maka bikin di surat perjanjian. Misalnya kalau dihitung uang Anda itu sudah ada 2 miliar sebelum nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.